Selamat pagi, jemaat yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah live streaming Gereja Pancaran Kasih pada pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami puji ya Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami sembah.
Benar Tuhan, nama-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami datang dengan ucapan syukur kami ya Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi pelayan Tuhan, dan urapi jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Dan biarlah ibadah kami pada pagi hari ini semata-mata hanya untuk kepujian nama-Mu. Dan kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita bersukacita bagi Tuhan, haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini saya mau katakan, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, seberat apapun masalah kita, seberat apapun pergumulan kita, yakin dan percaya, Tuhan selalu punya cara untuk menolong saya dan saudara. Haleluya. Takkan ku ragu Tuhan, amin Tuhan. Janji-Mu yang
Kasih Family, teruslah bergabung dan ikuti konten-konten menarik yang kami sediakan dalam sosial media, baik Instagram, Facebook, dan YouTube Gereja Pancaran Kasih selama pembatasan interaksi ini. Pastinya akan membangun iman Anda dan keluarga Anda selama berada di rumah saja. Dan juga Anda dapat menabur dan memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini melalui persembahan dan persepuluhan yang akan diberikan kepada pihak gereja. Berilah dengan kerelaan hati, karena saya percaya keuangan Anda telah dimerdekakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kesempatan hari ini, pagi ini kami boleh kembali datang kepadamu. Kami bersyukur kalau sampai saat ini kami masih kuat dan sehat, semua karena anugerah-Mu. Berkati semua umat-Mu ya Tuhan, seluruh jemaat GSCA Pancaran Kasih di tengah-tengah rumah tangga dan keluarga mereka masing-masing. Pagi hari ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena kami tahu dan kami percaya firman-Mu lah yang memampukan kami untuk kami boleh menghadapi situasi yang sulit saat ini yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kami dan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kesekian kalinya kita boleh kembali datang kepada Tuhan walaupun dalam ibadah secara live streaming. Tetapi satu hal kita tahu, di tengah situasi yang sulit ini Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bulan ini adalah dalam rangka masih kita mengenang kembali bagaimana peristiwa Paskah dialami bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Dan bagi hari ini kebenaran firman Tuhan saya akan menyampaikan dengan tema kasih Bapa. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dengan jelas dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah. Kasih Allah adalah kasih yang sempurna dan melampaui segala apapun yang ada di dalam dunia ini. Kasih Allah adalah segala-galanya di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada dalam situasi saat ini, mari kita belajar dan terus mempercayai bahwa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita akan melihat apakah dampak dari kasih Allah bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Yang pertama, kasih Allah membuat kita tidak perlu takut. Sekali lagi saya katakan bahwa kasih Allah membuat kita tidak perlu takut. Kejadian akhir-akhir ini adalah satu bukti bahwa dunia sedang diperhadapkan dengan satu hal yang bermuara pada
Saat ini kita semua tidak terlepas dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Situasi dunia saat ini membuat kita takut. Tetapi jaminan kebenaran firman Tuhan bagi saudara dan saya di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Semua hal yang ada di sekeliling kita membuat kita takut. Berita-berita yang ada di media sosial membuat kita takut dan cemas akan keadaan situasi saat ini. Tetapi saya mau tekankan kepada kita semua bahwa kasih Allah membuat kita tidak perlu takut. Di sini bukan berarti kita menantang, bukan berarti kita tidak merespon akan situasi keadaan dunia saat ini. Tetapi bagi setiap saudara dan saya yang mempercayai Tuhan, percaya akan Tuhan sebagai Tuhan yang sempurna menyertai kehidupan kita, kita tidak perlu takut yang berlebihan. Tetap kita dalam situasi berjaga-jaga dan waspada. Tetap kita pada tunduk aturan pemerintah yang ada. Kita tetap mengikuti segala sesuatu yang menjadi aturan main saat ini. Tetapi satu hal, kita tidak boleh takut yang berlebihan. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita percayai sanggup menjaga dan memelihara kita dengan sempurna. Kita tahu ketika kita menghadapi situasi yang sulit, situasi yang membuat tekanan dan beban, satu hal yang kita percayai adalah janji Tuhan yang sempurna. Ketika pada waktu itu Daud dihadapkan dengan tentara Filistin, orang Filistin yang sangat kuat melalui Goliat yang dihadapkan dengan orang Israel pada waktu itu. Bangsa Israel mengalami ketakutan. Semua mengalami ketakutan dan kepanikan karena yang dihadapi di depan mereka adalah seorang raksasa yang besar yang bernama Goliat. Yang cerita ini ada di dalam 1 Samuel pasal 17. Mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami kekhawatiran karena di hadapan mereka adalah satu raksasa yang besar yang bernama Goliat. Tetapi kita melihat satu pribadi, seorang Daud. Daud dikatakan masih muda belia, bahkan dikatakan wajahnya masih kemerah-merahan. Tetapi dalam hal itu pun Daud tidak pernah gentar. Daud tidak pernah takut menghadapi situasi itu karena Daud percaya bahwa Allah yang dia percayai adalah Allah yang mampu melepaskan dari semua ketakutan. Dan itu bukti Daud dapat mengalahkan Goliat. Kita melihat juga bagaimana seorang nabi yang bernama Elia yang saat itu diperhadapkan oleh Raja Ahab yang berkuasa. Ketika Elia memusnahkan nabi-nabi Baal, Ahab begitu marah, Ahab begitu tidak terima dengan situasi ini dan dia mengejar-ngejar Elia untuk dia bunuh. Tetapi satu hal, di dalam Raja-Raja 19 Allah menyertai Elia dan Elia tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada saat ini, mari kita percaya penuh kepada penyertaan Tuhan. Situasi saat ini membuat kita terus berjaga-jaga dan berdoa. Tetapi satu hal, saudara dan saya tidak perlu takut karena kita punya Tuhan yang menyertai kita dengan sempurna. Yang kedua, apa dampak dari kasih Allah bagi orang percaya? Yang kedua, kasih Allah membuat kita mampu menghadapi kesusahan. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah pergumulan hidup ini, sebagai manusia kita mengalami satu hal yang membuat kita susah,
yang membuat seolah-olah kita tidak berdaya dengan situasi yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi jaminan firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20 di situ dikatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini kita sedang diperhadapkan dengan pergumulan hidup, perjuangan hidup. Tidak mudah untuk kita melewati situasi saat ini. Kesulitan, bahkan kesulitan ekonomi membuat kita seolah-olah terhimpit dan mengalami kesusahan. Seolah-olah kita mengalami jalan yang buntu, tidak tahu kita harus menempuh jalan yang mana. Seolah-olah kita tidak sanggup untuk berdiri menghadapi situasi ini. Kesulitan ekonomi mungkin saat ini juga terjadi dalam hidup kita. Tetapi peristiwa demi peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi membuat kita sadar dan kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita dari semua hal itu. Elia dipelihara oleh Tuhan ketika bangsa Israel diizinkan mengalami paceklik, mengalami kekeringan, mengalami kelaparan. Dalam cerita 1 Raja-Raja pasal 17 di situ diceritakan bagaimana Tuhan menolong Elia dari masa paceklik itu. Tuhan menyuruh Elia ke suatu tempat di mana Tuhan akan pelihara dia. Itu sebabnya saudara dan saya, mari kita terus mempercayai Tuhan bahwa di tengah situasi yang sulit ini, di tengah kesulitan ekonomi yang terjadi saat-saat ini, mari kita terus mempercayai Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong dan melepaskan kita dari setiap kesusahan. Sebagaimana Tuhan memelihara Elia, Tuhan akan memelihara kita juga. Sebagaimana Tuhan meluputkan Elia dari masa kesusahan itu, Tuhan yang sama, Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari setiap kesusahan yang kita alami. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-16 di situ dikatakan juga, diceritakan juga bagaimana Tuhan memelihara seorang janda dengan anaknya yang mungkin secara manusia dia tidak memiliki pengharapan lagi oleh karena musim kelaparan itu sedang terjadi di negeri mereka, dan mungkin persediaan makan yang janda itu miliki bersama dengan anaknya mungkin sudah mulai menipis, bahkan dikatakan mungkin sanggup bertahan beberapa hari dan setelah itu mereka mungkin akan mati. Itu pikiran dia secara manusia. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan sanggup menyatakan mujizatnya bagi janda ini. Dia memelihara janda ini melalui Nabi Elia yang diutus oleh Tuhan. Elia berkata, tepung dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan habis karena Tuhan akan memelihara engkau. Peristiwa yang sama yang mungkin saat ini juga kita alami di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mungkin di tengah situasi yang sulit ini kita berkata, aku tidak tahu apa yang akan kuhadapi besok. Apakah aku bisa makan? Apakah aku bisa melakukan ini dan itu? Tetapi jawabannya adalah satu, Tuhan sanggup membuat kita melewati masa-masa yang susah itu. Asalkan kita tetap percaya dan menaruh harapan kita hanya kepada Dia, Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Yang ketiga, apakah kasih Allah menjadi dampak bagi orang yang percaya? Yang pertama, kita sudah belajar bahwa kasih Allah membuat kita tidak perlu takut. Dan yang kedua, kasih Allah memampukan kita untuk menghadapi kesusahan yang saat ini sedang terjadi. Dan yang ketiga, kasih Allah membuat kita mampu melewati penderitaan ataupun sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Jaminan kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang keempat bagian A
tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima bagian B di situ dikatakan, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup menolong kita dengan caranya yang ajaib. Allah yang sanggup meluputkan dan menolong kita dari setiap penderitaan dan beban yang kita hadapi. Dan Tuhan pun sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Kalaupun mungkin menjadi satu pertanyaan, kenapa ketika aku sakit aku sudah berdoa tetapi Tuhan tidak menjawab, bahkan Tuhan masih izinkan aku mengalami sakit? Tetapi jawabannya adalah satu, Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita sanggup melewati semuanya itu. Saya percaya ketika kita mempercayai Tuhan di atas segalanya, maka berkat-berkat Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan akan kita alami di dalam kehidupan ini. Bersyukur kita memiliki Tuhan yang begitu mengasihi dan peduli atas hidup kita. Kasih Tuhan memampukan kita melewati setiap penderitaan ataupun sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Saya percaya tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita tanpa sepengetahuan dan seizin Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, saya percaya Tuhan akan memampukan kita melewati semuanya itu. Kalaupun kita diizinkan mengalami sakit, penyakit, dan pergumulan hidup, saya percaya Tuhan akan memampukan kita untuk melewati semuanya itu. Ada satu ilustrasi yang akan saya sampaikan buat saudara dan saya, agar kita tetap kuat dan kita tetap percaya kepada janji Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Ketika itu ada seorang perempuan yang sedang hamil. Perempuan ini suatu ketika dia sedang berjalan-jalan di sebuah hutan. Ya, di tengah-tengah dia melihat-lihat ke kanan dan ke kiri, menikmati pemandangan hutan, ya, menikmati segala sesuatu, udara yang segar. Kemudian timbullah dia mengalami rasa haus. Kemudian dia mencoba beristirahat, dia duduk di salah satu sebuah pohon yang besar dan rindang dengan satu tujuan untuk melepaskan lelahnya. Kemudian sambil dia duduk, dia ingin mendapatkan seteguk air yang mungkin bisa menghilangkan dahaganya. Kemudian dia melihat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Kemudian ada satu tetesan air yang tanpa sengaja dia lihat menetes dari sebuah pohon yang tinggi. Kemudian dia berusaha mengambil satu tempat untuk dia bisa menampung air itu. Kemudian dengan satu harapan, ketika air itu sudah dia kumpulkan, dia minum dan dahaganya hilang. Tetapi ketika dia sedang berusaha mengumpulkan tetesan-tetesan air yang jatuh di atas pohon itu, kemudian datanglah seekor burung menyambar tempayan yang dipegang oleh perempuan hamil itu. Akhirnya tempayan itu jatuh dan airnya tumpah. Kemudian dengan susah payah dia mengambil tempayan itu kembali, dan kembali dia mengadahkan kepada tetesan-tetesan air yang jatuh dari atas pohon itu. Untuk kedua kalinya dengan penuh harap dia katakan, dahagaku akan segera hilang ketika aku meneguk air itu. Dan saudara tahu, jemaat Tuhan tahu apa yang terjadi. Ketika dia sudah mengumpulkan air itu, kembali burung itu menyambar tempayan itu, dan akhirnya tempayan itu jatuh dan airnya tumpah. Kemudian di tengah-tengah kekesalan hatinya dia katakan, Tuhan, apakah Tuhan tidak melihat penderitaanku? Apakah Tuhan tidak melihat bahwa aku sekarang sedang dahaga dan sedang memerlukan air untuk aku bisa minum, untuk menghilangkan dahagaku? Dia marah kepada Tuhan.
marah dan dia berontak dan protes dengan Tuhan. 2 kali hal itu terjadi. Dan ketika dia beranjak dari tempat duduknya dan dia melanjutkan perjalanan dan kembali pulang, kemudian tanpa dia sadari kepalanya menengadah ke pohon itu. Dan betapa terkejutnya dia ketika dari atas pohon yang besar itu kemudian menjalar sebuah ular yang berbisa turun dari atas pohon itu. Di situ barulah perempuan itu menyadari. Dia katakan, Tuhan, aku berterima kasih. Tuhan sudah menolong aku dan menyelamatkan nyawaku dan nyawa anak yang ada dalam kandunganku. Aku tidak tahu seandainya air tetesan itu aku minum, betapa aku dan anakku akan mati. Karena ternyata itu bukan air biasa, tetapi itu racun ular yang berbisa yang mematikan. Disitulah perempuan itu baru sadar dan menyadari bahwa itulah kasih Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada, kita mengingat kembali bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menjaga kita dengan sempurna. Kesusahan, kesulitan, penderitaan, masalah, persoalan yang saat ini terjadi, bahkan wabah virus corona yang saat ini Tuhan izinkan terjadi di tengah bangsa kita yang kita cintai, yang juga terjadi di kota kita saat ini, di mana saat-saat ini secara manusia mungkin kita tidak punya daya, kita tidak punya kekuatan. Tetapi yakinlah dan percayalah bahwa pertolongan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita kembali kepada kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada, mari kita bersama-sama terus berserah kepada Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini yang sudah saudara dan saya dengar menjadi satu kekuatan baru bahwa kasih Allah, kasih yang sempurna. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya ya Tuhan, janji-janji-Mu melalui kebenaran firman-Mu adalah ya dan amin. Kasih-Mu sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Itu sebabnya mampukan kami untuk kami terus berserah penuh kepada Tuhan. Di dalam menghadapi situasi yang sulit ini, kami terus percaya dan berserah kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sempurna. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni bangsa kami ya Tuhan atas dosa-dosa dan kesalahan yang mungkin sudah kami perbuat di tengah-tengah bangsa kami saat ini. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni bangsa kami dan pulihkan bangsa kami, sehingga wabah dari virus corona ini akan segera berlalu. Karena kami tahu Tuhan yang memiliki kuasa di atas segalanya. Berkati para pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Berkati para pemimpin kami dengan hikmat dan kebijaksanaan yang datang daripada Tuhan, untuk dapat mengatur dan mengelola semua situasi ini. Karena kami percaya ketika pemerintah kami takut akan Tuhan, karena ketika pemimpin-pemimpin kami takut akan Tuhan, di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Pemulihan akan terjadi di tengah-tengah bangsa kami dan para pemimpin kami. Memberkati juga seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, secara khusus jemaat Tuhan di GSCA Pancaran Kasih. Teguhkan dan kuatkan iman percaya mereka ya Tuhan, agar kami makin kuat dan kami makin berserah kepada Tuhan. Karena kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan dalam ibadah live streaming ini ya Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan pagi hari ini berkenan kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat Tuhan
Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita saat ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati oleh Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua.